Setiap masyarakat yang memiliki penghasilan di atas 54 juta atau sekitar 4,5 juta per bulan, itu kita dikenakan kewajiban bayar pajak ya. Kalau penghasilannya di bawah itu, berarti tidak kena pajak. Oke ya. Nah, karenanya kita harus memberikan pelaporan yang bisa dilakukan secara online. Oke, begini caranya. Yang pertama adalah kita harus masuk kepada websitenya pajak, yaitu ini ya. Jadi DJP Online Pajak.go.id ya. DJP Online Pajak.go.id. Ini akan muncul seperti ini. Tutup aja ya, nggak usah lah. Kemudian langkah berikutnya, nah ini kebetulan saya sudah sudah memberikan pelaporan dan sudah tersimpan. Jadi ini loginnya mempergunakan nomor NPWP kita. Kemudian ini passwordnya merupakan password dari email yang pertama kali kita melakukan pendaftaran NPWP. Ini email aktif kita. Kemudian kita masukkan kode captcha-nya. Apa ini ya? Kemudian login. Ya, kita sudah masuk kepada menu daripada DJP online ini ya. Nah, berikutnya adalah kita harus masukkan emailnya dulu lah ya. Kita buka email di sini ya, biar nanti kita mudah untuk verifikasi. Nah, karena kita akan memberikan pelaporan, maka ini ada beberapa menu: profil, bayar, lapor, dan layanan. Nah, sahabat-sahabat tinggal klik pilih lapor ini. Ya. Nah, ini ada beberapa pilihan, ada e-form, ada e-filing. Untuk e-form ini adalah kita akan mengisinya secara manual nantinya. Dan ini adalah e-filing, adalah untuk pelaporan secara online yang akan kita lakukan sekarang, gitu ya. Nah, sekali lagi, kalau misalnya e-form ini itu bisa teman-teman sahabat-sahabat nanti download, kemudian isi, kemudian diberikan ke kantor pajak setempat. Nah, kita klik e-filing. Ya. Nah, ini saya baru memberikan pelaporan sekali ya, tahun 2000 kemarin. Jadi saya membuat NPWP itu tahun 2019. Jadi ada pelaporan tahun 2020 ini. Nah, bagaimana tahapan berikutnya? Menu buat SPT. Nah, buat SPT. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, ini artinya bahwa kalau kita memang menjalankan usaha lain selain daripada pekerjaan kita yang sedang dijalani, ini tentu pilihannya ya. Nah, karena saya ini tidak memiliki pekerjaan bebas lainnya, jadi diisinya adalah tidak, ya. Oke. Pertanyaan keduanya adalah, ya, ini berarti kalau suami dan istri itu masing-masing bayar pajak sendiri-sendiri. Mungkin ya, mungkin dimaksudkan kalau suami dan istri itu masing-masing memiliki usaha yang kena pajak gitu. Ya, kalau ada yang tahu apa artinya, silahkan disampaikan di kolom komentar saja. Nah, karena saya ini memang tidak terpisah, jadi ya, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban secara terpisah? Tidak, gitu ya. Kita pilih tidak, jelas. Nah, kemudian berikutnya, apakah penghasilan bruto, artinya kasar ya, kotor ya, penghasilan kotor yang Anda peroleh selama setahun kurang kurang dari 60 juta rupiah, gitu ya. Nah, karena memang kurang, ya udah, kita jawabnya iya. Oke, nah ini tahap yang pertama. Kemudian ini klik SPT 1770SS. Klik ya. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi. Tahun pajak. Ya, tahun pajak. Pilih pajak yang akan kita laporkan. Ya, sekali lagi saya pilih untuk tahun 2021 yang kemarin. Nah,
Nah, saat ini kita buat laporan tahun 2022 gitu ya. Kita pilih tahun 2021. Ini ya. Nah, ini. Oke. Kemudian status daripada SPT itu ada normal, ada pembetulan. Jadi di sini adalah normal itu kita memberikan pelaporan normal. Ya, jadi artinya nggak ada perubahan identitas, nama dan sebagainya. Ataupun misalnya pembetulan ini adalah untuk mengaktifkan kembali barangkali seperti itu ya. Jadi kita statusnya adalah status laporan secara normal. Nah, kalau pembetulan berarti harus diisi pembetulan yang beberapa atau tentang apa. Oke. Kemudian berikutnya adalah klik selanjutnya. Untuk pertanyaan nomor 1 ini merupakan pertanyaan tentang penghasilan kotor sahabat-sahabat dalam negeri, ya, dalam negeri. Nah, berapa penghasilannya? Oke, kita buat ya, negeri. 33.060.000 atau setara dengan sekitar 2,7 juta lah per bulannya. Oke ya, itu kira-kira seperti itu. Untuk pertanyaan tentang pengurangan dan lain sebagainya, ini pilih kosong aja. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini status daripada kita ada pada hal yang mana. Kalau saya ya jelas ya, kawin, tanggungan 3 anak, tanggungan 3 orang ya, tidak termasuk istri gitu ya. Jadi 3 orang itu adalah anak gitu. Ya, kita klik ini. Kemudian untuk berikutnya adalah penghasilan kena pajak, biarkan kita kosong. Kemudian juga pajak penghasilan terutang nggak ada, nggak nunggak. Pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain pun nggak ada. Jadi di sini nihil, artinya nihil berarti kita nggak kena pajak karena penghasilan kita memang di bawah 60 yang kemarin itu ya, tanggungan seperti itu. Kita klik berikutnya. Penghasilan yang dikenakan PPh final yang dikecualikan dari objek pajak. Oke, penghasilan yang dikecualikan ini nggak ada, jadi saya kosongkan aja, memang semuanya juga nggak ada. Kita klik berikutnya. Kemudian untuk daftar harta dan kewajiban, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak gitu ya. Oke, jumlah keseluruhan kewajiban utang, kita nggak punya utang. Keseluruhan harta kita juga kosong gitu ya. Oke, kemudian ini tinggal berikutnya. Oke. Nah, ini pernyataan merupakan poin terakhir. Biasanya seperti itu. Dengan menyadari sebagainya, kita klik aja setuju. Ya, selanjutnya klik kemudian selanjutnya. Oke, sudah 100% laporan kita sudah. Nah, ini adalah data akhir kita. Oke, akan tampil ya seperti ini. Silakan cek ulang lah ya, jangan sampai salah. Dan statusnya ingat ya, harus nihil ya. Dan tertulis lengkap. Nah, ini berarti udah lengkap ya. Kita nggak boleh ganti-ganti di sini. Oke ya. Jadi jenis formulir 1770 SS yang kayak tadi. Tahun pajaknya kita pelaporan tahun 2021, pembetulannya nggak ada, status SPT nihil, jumlahnya 0. Jadi kita nggak usah bayar pajak karena memang statusnya nihil. Berikutnya adalah ambil daripada kode verifikasi. Pastikan server kode yang Anda terima sesuai. Oke, klik di sini. Nah, ini teman-teman bisa pilih medianya. Apa kamu email atau SMS? Saya pilih email aja. Klik kemudian oke. Sukses, token telah dikirim ke email Anda. Ya. Nah, kita cek emailnya apakah sudah ada. Bentar, kita tunggu. Ya, sudah ada ternyata. Lumayan makan waktu. Kita klik kode verifikasinya dan ini adalah kode verifikasi ya. Kode verifikasi dengan server kode EF sekian 572. Kita lihat dulu. 572. Oke, EF 5055
72 EF 505572 betul. Kita copy, kemudian kita tempel di sini. Kirim SPT. Permohonan WPNE dapat diunduh di sini, tutup ya. Selesai. Nah, ini surveinya saya klik puas ya, karena memang saya merasa puas dengan pelayanan seperti ini, mudah, tidak ribet, gak usah antri, cukup 1 menit selesai, puas ya. Nah, alhamdulillah laporan kita sudah masuk ya. Ini yang tahun kedua, tahun yang pertama ini tahun 2020 laporannya. Ini tahun yang sekarang kita sudah laporkan dengan status nihil, selesai. Jadi NPWP kita masih aktif, masih aman. Mau lihat sepertinya seperti apa? Lihat BPE ini ya, BPE, klik di sini. Ini ya, status nihil, jenis SPT yang tadi, tahun pajak 2021. Oke, nomor NPWP-nya udah sesuai. Nah, kemudian yang tahun kemarin juga BPE-nya ini juga statusnya nihil. Kali ini apa? Kirim ulang, oh ya nggak usah. Oke ya. Nah, itu barangkali sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang kebetulan belum paham tentang cara pelaporan SPT tahunan secara online. Jadi nggak usah antri lagi di kantor pajak yang begitu banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.